Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Ih, kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Pak Bahlil ngomong, terus saya ketawanya gini, yih, dia ngomong Raja Jawa kan, terus yih, maksud saya yihnya ini gini, kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu, karena dia kan dia orang mana sih, NTT apa mana tuh? Oh, Banda Naik. Oh gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas lu ya, kalau nanti dipelintir-pelintir lo. Lo emang bener toh? Semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya? Apa enggak gile? Izinkan saya sebelum masuk ke visi misi, saya mau cerita sedikit dulu tentang sejarah saya untuk berinteraksi di Golkar. Saya waktu berproses Golkar itu di Papua. Untuk masuk menjadi pengurus DPP Golkar, sulitnya minta ampun. 2010 sebenarnya niat saya mau jadi AMPI itu untuk bisa masuk di Selipi. Karena apa artinya kita sebagai orang daerah kalau nggak punya jaringan. Ternyata kalah saya di AMPI. Untuk membuat haluan saya agar tidak terus terhalang, saya fight di HIPMI. Setelah saya fight di HIPMI, kemudian saya berproses masuk di pemerintah. Saya bilang, 14 tahun sudah barang ini. Ini momen yang paling tepat untuk kita ikut kompetisi di Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal. Saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikkan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Apa yang terjadi? Pada saat Munas di Bali, fight dengan Yusuf Kala yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBY adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abu Rizal Bakri. Fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK udah selesai jadi wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai, muncul Pak Setia Novanto. Lewat Munaslup. Pak, waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR, dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai, kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang, karena memang waktu itu dekat sama Presiden, sebagai Menteri Perindustrian. Nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang, untuk mendapatkan sesuatu rezeki, nggak bisa makan saya. Karena pernah busung lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini?
Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Dalam perspektif itulah kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan besar terkait dengan Golkar ke depan. Bapak Ibu semua, yang berikut adalah saya harus menegaskan dalam forum yang sangat terhormat ini. Sebagai Munas sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya. Dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah, dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2. Dan untuk pemilu 2029, kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik.